Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin. Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Mekah. Mereka kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun pasukan tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya karena Rasulullah SAW menggunakan jalan lain menuju Mekah. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaybiyah beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah untuk beribadah haji. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Belakangan tersibar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pun mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesedihan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut Bai'at Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah SAW, kaum kafir bergetar ketakutan. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW untuk berdamai. Permintaan damai itu diterima Rasulullah yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Lafaz di perjanjian tersebut diganti Bismika Wahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Namun Rasulullah SAW menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah SAW lebih cinta damai daripada peperangan, dan Rasulullah yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak terpengaruh pergantian lafaz tersebut. Akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kafir Quraisy Mekah. Di kemudian hari, perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, dukung terus MC Media dengan klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, setelah kita tadi menyimak bersama narasi yang telah disampaikan oleh Pak Ipul di MC Media tentang perjanjian Hudaybiyah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwa perjanjian Hudaybiyah merupakan komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Nah, tahukah kalian apa sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu? Ya, perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Mekah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Ya, karena itu perjanjian ini dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena peristiwa terjadinya perjanjian berada di desa Hudaybiyah, maka akhirnya disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Sementara naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah SAW sangat menjaga perdamaian. Jadi
menjaga perjanjian damai tersebut, sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang pada akhirnya masuk Islam, termasuk diantaranya adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kita tahu bahwa Khalid bin Walid merupakan sosok panglima perang pada saat itu yang sangat pemberani. Itu pada saat masih bergabung di kaum kafir Quraisy, dan pada akhirnya karena komitmen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perjanjian damai tersebut, justru malah membuat Khalid bin Walid tergugah hatinya masuk Islam dan bergabung bersama Rasulullah, juga Amr bin As. Nah, apa saja sebenarnya isi perjanjian Hudaybiyah tersebut? Yang pertama, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun, kedua belah pihak baik dari kaum muslimin maupun kaum kafir Quraisy sepakat untuk meletakkan senjata, di berdamai, tidak ada perang, tidak ada pertikaian dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang Quraisy dan Muslim yang datang kepada kaum muslimin tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Dan yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan. Begitu juga barang siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy diperbolehkan juga. Sementara nomor 4, kaum muslim tidak mengerjakan umroh di tahun ini, ya, dimaksudnya di tahun terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah tadi, ya, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sudah Quraisy keluar. Sementara kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarungnya. Kalau hanya membawa pedang tapi pedangnya dimasukkan ke dalam sarungnya pedang, tidak boleh dikeluarkan. Dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Anak-anak, setahun setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini, justru banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam seperti diungkapkan di depan tadi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab, termasuk suku-suku yang paling selatan, bergabung ke dalam Islam. Sehingga kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Apalagi ditambah masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Baiklah anak-anak, untuk mengasah otak kalian, ya, coba ini didiskusikan nilai-nilai dalam Baiat Ar-Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah dengan teman-teman kalian. Dan hasil diskusi kalian ini silahkan kalian tuangkan dalam bentuk kalimat, bentuk kata-kata, ke dalam bentuk tulisan yang tersedia pada kolom berikut, ya. Di narasi sudah disebutkan bahwa apa sih yang dimaksud Baiat Ar-Ridwan. Baiat Ar-Ridwan itu merupakan sumpah setia para sahabat dalam membela Rasulullah Muhammad SAW, membela mati-matian sampai titik darah penghabisan, itu Baiat Ar-Ridwan. Nah, nilai positif yang terkandung dalam peristiwa Baiat Ar-Ridwan menurut kalian apa? Silahkan didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian hasil diskusi kalian silahkan kalian tulis, kalian tuangkan dalam bentuk tulisan dan diisikan pada kolom yang tersedia. Termasuk juga nilai positif yang terkandung dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Itu apa?
Kita tahu bahwa komitmen besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perjanjian Hudaybiyah itu justru malah menguntungkan umat Islam sendiri, karena pada akhirnya kaum kafir Quraisy banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, silakan nilai positif dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu apa? Kalian diskusikan dengan teman-teman, dan hasil diskusi itu kalian tuangkan dalam bentuk tulisan yang kalian tulis dalam kolom yang tersedia berikut. Baiklah anak-anak, kiranya sampai di sini jumpa kita dalam membahas, mengkaji sejarah kebudayaan Islam, terutama perjanjian Hudaybiyah dan isi yang terkandung dalam perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tak pernah bosan Pak Ipul berdoa untuk kalian. Semoga senantiasa dimudahkan dalam mencari ilmu dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.